melihat wajah-wajah yang ngomong cucu, saudara. Bu, ibu ngomong ibu ngomong rumah tangga jadinya. Ibu ngomong cucu, saya mau kasih tahu. Ibu penabur. Siapa pelajar di sini? Siapa pelajar di sini? Kok takut? Saya udah jinak loh. Kamu pelajar, kamu penabur. Amin, saudara. Apalagi saudara. Apalagi aktivitas saudara. Apalagi status saudara. Apalagi kegiatan saudara. Apalagi pekerjaan saudara. Apalagi usaha saudara. Saya mau bilang saudara penabur. Amin. Jadi gak bisa diganggu-gugat. Setiap saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk jadi penabur. Haleluya. Makanya kemudian kita mesti punya hidup yang hati-hati. Be aware every day and everywhere. Karena memang setiap kita ditentukan oleh Tuhan untuk jadi penabur. Penabur apa? Penabur benih firman Tuhan. Coba tatap kiri kanannya. Tatap aja, tatap. Gening didinya teh penabur. Kasih tau begitu saudara. Gening didinya teh penabur. Loh saudara, setiap saudara dan saya itu adalah penabur. Firman Tuhan itu saudara seperti ini dikatakan dalam Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Poinnya jelas. Yang mesti saudara dan saya tabur saudara, dan itu banyak kita tabur adalah benih firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa katanya saudara? Mengajar. Bermanfaat untuk apa lagi saudara? Menyatakan kesalahan. Bermanfaat untuk apa lagi saudara? Memperbaiki kelakuan. Bermanfaat untuk apa lagi saudara? Mendidik orang dalam kebenaran. Pulasma, kumaha carana atuh pulasma. Caranya, saudara, untuk saudara jadi penabur firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya, saudara mesti selalu baca firman-Nya. Katakan amin. Loh, apa yang mau saudara tabur kalau saudara nggak pernah tahu saudara isi firman Allah itu dalam Alkitab saudara? Apa yang mau saudara tabur? Jadi saya mau kasih tahu begini, wajib hukumnya bukan sunnah. Every day, dimanapun saudara-saudara punya kesempatan, perhatikan, saudara mesti baca firman Tuhan. Katakan amin. Loh, kan kita mau menaburnya benih firman saudara. Ya apa yang mesti ditabur? Ya benih itu. Benihnya apa? Firman Tuhan itu saudara. Gimana bisa tahu kita bisa menabur saudara benih itu kalau kita nggak ngerti saudara, dan nggak ngerti dan nggak tahu apa dari isi pada firman Tuhan itu. Yuk sepakat sama-sama, jabatan tangan, bilang begini, unggal poe kudu maca firman mulai sekarang. Bilang gitu saudara, unggal poe, you understand? Every day kita mesti baca firman Tuhan. Katakan amin saudara. Mulasma, aduh mulasma waktu nanti bisa mulasma. Itu waktu bangun pagi aja, aduh mulasma udah merepet jengkol jajahan. Pagawean lupa dari terbit matahari sampai pada. Saya nggak yakin tuh nggak ada waktu untuk baca firman. Selalu ada waktu untuk membaca firman. Katakan amin. Kita mesti punya tabungannya. Katakan amin saudara. Loh, mesti punya tabungannya. Apa yang mau kita bagikan? Karena saudara bicara tentang menjadi penabur benih firman saudara, ini bukan hanya bicara tentang verbal saja, tapi bicara tentang hidup saudara dan saya. Bagaimana saudara punya attitude yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin saudara. Gak cuma verbal, tapi hidup. Kalau saudara punya hidup yang benar sesuai dengan firman, saudara sedang jadi penabur benih firman Tuhan. Tapi gimana caranya? Ya itu tadi saudara. Saudara dan saya harus ambil keputusan untuk selalu baca firman Tuhan. Saya nggak akan pernah jemu-jemu untuk bilang hal seperti itu saudara, karena memang itu penting adanya. Amin saudara. Oke.
Selanjutnya, yuk kita mau breakdown sama-sama ya. Semuanya mau kita pelajari sama-sama. Tadi firman Tuhan itu apa katanya saudara? Apa? Bermanfaat untuk mengajar. Kita mau belajar tentang mengajar itu. Mengajar itu apa sih saudara? Memberi petunjuk kepada seseorang untuk diketahui atau dituruti. Makanya tadi saya bilang, not just verbal, tapi memang kehidupan kita. Makanya nggak bisa cuma hanya diketahui, tapi dituruti. Jadi kita sedang mengajar itu, sedang memberi petunjuk saudara kepada seseorang atau orang-orang yang kita temui. Untuk mereka bisa tahu sesuatu tentang firman dan mereka menuruti firman itu. Haleluya. Tapi spiritnya begini, spiritnya itu saudara menuntun, bukan berlagak so pintar. Amin, amin ya saudara ya. Karena kemudian kalau orang bahasa Batak bilang begini, Pak Ariel, punang bibelon. Ada orang Batak di sini? Ada? Ada. Pak Paulus orang Batak sekarang? Amin. Panas panggil saya itu terus itu. Ada orang Batak di sini angkat tangannya? Oke, di belakang? Oke, keluar kamu dari tempat ini. Karena biasanya kalau orang Batak suka palastikon semua makanan sisa. Kalau orang Batak bilang, aduh bibelon. Jadi hanya tahu firman, tapi nggak lakukan. Hanya ngerti firman, hafal firman, saudara, tapi nggak jadi pelaku gitu loh. Hidupnya tuh ya flat, gitu-gitu aja. Flatnya tuh flat yang nggak benar gitu loh saudara. Halo, kita mengajar itu bukan jadi bibelon, bukan. Spiritnya menuntun orang-orang di sekitar kita. Katakan amin saudara. Menuntun bukan berlagak sok pintar. Itu poinnya. Ada sesuatu? Kita harus dituntun kepada kebenaran. Oh jatuh kursi doang gak apa-apa, biar dia berdiri sendiri. Siap ya saudara ya? Jadi bicara tentang mengajar itu, saudara harus punya spirit yang menuntun, bukan sok pintar. Makanya saya suka waktu sharing dengan Ibu Kumala di modul 2 kita. Modul 2 yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, saudara. Beliau bilang begini, wah saya dapat hikmat dari Tuhan. Dan mulai sekarang saya mengerti bagaimana saya bisa terus belajar. Saya nggak mau pandang siapa yang sampaikan firman, mau punya latar belakang seperti apa yang sampaikan firman. Yang paling penting saya mau menangkap firman itu. Itu saudara, itu bicara tentang orang-orang yang punya spirit mau dituntun saudara. Supaya apa? Supaya nggak jadi sok pintar. Amin saudara. Jadi spiritnya kita mau menuntun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk ngerti firman Allah. Karena saudara, nggak ada yang lain kok saudara. Semua ujung-ujungnya, semua hidup kita saudara, mentok-mentoknya harus kembali kepada firman. Katakan amin. Siap ya saudara ya? Untuk kita jadi penabur yang di dalamnya ada kualitas mengajar kepada orang-orang sekitar kita. Ingat, spiritnya bukan spiritnya menuntun, bukan sok pintar. Kalau bahasa sekarang si paling nyaho, bener ya? Ada ya bahasa-bahasa sekarang itu si paling ngerti, si paling saudara. No, saudara dan saya harus mau menuntun orang-orang yang udah salah langkah dalam kehidupan mereka, yang sudah nggak ngerti mereka mau gimana. Kita yang menuntun mereka untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita jadi penabur, yaitu dengan mengajar orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya saudara, yang kedua, bermanfaat menyatakan kesalahan. Apa sih menyatakan kesalahan itu? Mengingatkan bahwa seseorang telah menyimpang dari yang seharusnya. Jadi saudara, firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Spiritnya kita belajar bersama, bukan menghakimi. Amin saudara, bukan menghakimi. Haleluya saudara. Jadi menyatakan kesalahan itu untuk kita bisa membangun. Katakan amin saudara. Enggak meruntuhkan. Karena memang intinya mengingatkan.
untuk orang-orang tidak menyimpang dari yang seharusnya. Banyak nggak sih orang-orang yang kita temui, mereka mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya? Banyak nggak saudara? Banyak. Makanya nggak heran saudara, rumah sakit jiwa saudara, perhatikan, setiap bulannya naik 30%. Nggak heran. Karena memang saudara, waktu mereka udah salah langkah dan gak mau dikasih tahu, mereka kekeh dengan salah mereka saudara, dengan kehidupan yang salah dan melenceng itu, mereka jadi stres. Loh, jadi saudara, orang-orang stres itu, orang-orang yang depresi itu adalah orang-orang yang gak mau dituntun untuk belok dan kembali lagi kepada jalan yang benar. Kekeh dengan pendiriannya. Saya ini saudara, puji Tuhan, Tuhan percayakan hampir 23 tahun. Jangan ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Bukan cuma hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi 6. Nah, saudara, every day saya ketemu sama orang yang merek ketawang. Aduh, susah dikasih tahu saudara. Susah saudara, mau dituntun lagi tuh saudara. Oh, itu perlu kebesaran hati, saudara. Nah, saudara perhatikan, mereka adalah orang-orang yang gak mau dituntun lagi kepada jalan yang benar, saudara. Dan akhirnya mereka mengalami depresi. Dari 6 itu, puji Tuhan, saudara, 2 dari pihak keluarga saya, 4 dari pihak suami saya, saudara. Bisa kebayang ya, saudara? Tapi dahsyat Tuhan kita, yang 2 kemudian bisa sembuh total, saudara. Dikembalikan ke abang saya, supaya udah mereka yang ngurus, dia udah sehat, aman saudara. Jadi abang saya bisa mengurus mereka dengan baik. Bahkan waktu abang saya mengalami lumpuh, sekarang mereka yang tolong abang saya, merawat abang saya, mandikan abang saya. Mereka betul-betul mengalami kesehatan total. Kenapa saudara? Mereka mau ambil keputusan, mau dituntun dari kesalahan mereka yang salah. Colek kiri kanannya, mana daek di berenya untuk namun udah bising stres, mana kasih tau begitu saudara. Loh, itu real, kenyataannya begitu saudara. Karena memang saya dampingi mereka, mereka adalah saudara-saudara dekat kami saudara, kandung kami. Saudara ingat, jadi penabur itu untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Spiritnya ingat, belajar bersama, bukan untuk menghakimi satu dengan yang lain. Haleluya. Karena setiap kita gak ada yang berhenti untuk belajar. Amin. Semua kita. Saudara punya titel yang seperti apa? Sampai S3, sampai S-teler sekalipun, sampai saudara sendiri pusing sendiri sama titel saudara. Gak bisa. Setiap kita mesti belajar. Saudara udah ada di struktur organisasi sampai mentok segimana saudara? Saudara tetap harus belajar. Saudara punya keahlian yang seperti apa? Saudara tetap harus belajar. Makanya spiritnya saudara kita jadi penabur yang untuk menyatakan kesalahan. Perhatikan saudara, itu belajar bersama, bukan untuk menghakimi. Para istri ini biasanya penyakitnya. Para istri itu kan, wanita itu kan memang udah jelas ya, makhluk bersosial. Makanya suka dalam kerumunan-kerumunan. Makanya suka datang beribadah saudara. Karena mereka haus dengan sosial saudara, dengan berhubungan dengan orang sekitarnya. Banyak kemudian saudara yang kondisinya, para istri punya kehidupan rohani, pengertian firman Tuhan yang lebih banyak dibandingkan para suami. Itu kami alami di penggembalaan kita saudara. Banyak yang para istri datang ke gereja sendiri, padahal suaminya masih ada. Suaminya masih hidup dan lebih gelo nade itu. Itu suaminya nganter ke gereja pak, nganter ketemu Pak Gembala deh. Bukan saya ya? Bukan, Bapak makan WL. Oh maaf Pak, jangan salah alur ya Pak ya. Bapak tetap WL, forever. Itu ketemu sama Pak Gembala sama suami saya, masih bisa say hello, shalom, tapi teka gereja, nganterkan wungkul. Loh, kamu gak ikut ke? Enggak Pak, hanya nganter. Ngawur saudara. Tapi itu real, nyata saudara. Kita layani orang seperti itu. Perhatikan, jangan hakimi suami.
Katakan amin saudara. Kita memang mungkin lebih banyak terima firman dan lain sebagainya, tapi jangan hakimi suami. Belajar sama-sama. Katakan amin saudara. Belajar sama-sama. Para suami juga demikian. Para orang tua, anak-anak. Kalau anak-anak ini selalu kejadiannya kayak begini. Anak-anak tuh kan sekarang ilmunya udah jauh lebih tinggi dari kita orang tua. Tapi saudara, aduh banyak kejadian saudara, termasuk saya saudara. Itu anak-anak kalau saya nggak ngerti sedikit, si mama teh belajar tuh mama. Lain di berenya, lain diajar. Kan kakak ngomong gitu saudara. Loh, perhatikan para anak-anak, perhatikan. Kita semuanya sedang belajar. Tidak boleh menghakimi orang tuamu. Ya memang orang tua kan, ya maklum ya saudara ya. Ininya itu loh, semakin nambah usia kan, ngertinya tuh agak susah gitu. Kumaha sih maksudnya? Ini kumaha sih kumaha? Dimaklum. Kapasitas ini udah banyak pergumulan saudara. Semakin tuh banyak pergumulan. Anak-anak makan pergumulannya naon atuh? Eta deui benernya. Kita mah udah complicated. Halo anak-anak, perhatikan. Jangan hakimi orang tuamu dan berkata bahwa orang tuamu bodoh. Ajarin aja, kasih tahu aja. Kita semuanya belajar. Amin, saudara. Anak jadi penabur, orang tua jadi penabur, semuanya kita. Suami jadi penabur, istri jadi penabur. Spiritnya belajar bersama, bukan menghakimi. Haleluya. Yuk sepakat dulu sama kiri kanan. Sepakatnya nggak menghakimi loh kita tuh ya. Memang menyatakan kesalahan firman Tuhan itu, tapi spiritnya belajar bersama. Haleluya. Coba perhatikan ini ya. Mencuri itu benar atau enggak? Salah, ketahuan tadi. Sekarang tidak mencuri itu salah atau benar? Hah? Apa? Benar. Perhatikan. Salah. Aneh ya? Kenapa? Kalau kita tidak mencuri tapi membiarkan pencuri atau enggak ngasih tahu pencuri, barang siapa firman-Nya bilang, barang siapa yang membiarkan saudaranya berbuat dosa, enggak menegurnya, ia berdosa. Oke, perhatikan ya. Ini perhatikan. Jangan ada yang hokcai, jangan ada yang hokcai. Nanti foto nanti kalau udah semuanya baru difoto. Soalnya semuanya udah. Tunggu. Tidak mencuri plus ngasih tahu. Benar atau salah? Kalau nggak ada yang menjawab, kita kan ada banyak orang di sini. Betul? Oke, salah. Bapak sih kan hoyong ngajak gelut, Bapak. Tadi teh Bapak teh urapan di dia teh, Pak. Saya kepikir curi, Bapak teh diharap teh, Pak. Curi teh lain karena aku naon, Pak. Nah, benci Bapak eta WL. Cukup sudah ya pemulihan. Tidak mencuri itu plus ngasih tahu itu salah. Kalau jadinya kita menghakimi. Betul nggak? Ya, kan sering terjadi nih kayak begini. Ya nggak saudara? Kita nggak mencuri, tapi kita juga nggak ngasih tahu gitu saudara. Jadinya menghakimi. Salah. Tidak mencuri plus ngasih tahu. Nah ini udah pasti nih ya. Nggak mencuri, nggak ngasih tahu saudara plus tidak menghakimi. Benar atau salah? Ah ini saudara baru salah. Kenapa coba saudara? Karena kita seringkali jadi merasa lebih baik dari orang-orang tersebut saudara. Intinya mah begini saudara, firman Tuhan bilang Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Baca sama-sama 2-3 ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin saudara, makanya tadi spiritnya saudara bukan menghakimi. Katakan amin saudara, mau perbaiki kesalahan itu. Tapi kita belajar sama-sama karena memang firman Tuhan katakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tapi setiap saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kasih tepuk tangan semuanya buat Tuhan kita. Kita semuanya dibenarkan. Jadi nggak ada setiap kita yang merasa dirinya udah benar, saudara, nggak ada. Semua kita dibenarkan oleh Tuhan kita. Katakan amin, saudara.
Haleluya. Makanya kembali lagi, kita jadi penabur yang jangan jadi sok benar waktu memperbaiki kesalahan orang, tapi kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki diri kita satu dengan yang lain. Haleluya. Mantap. Ini pulang semuanya jadi semakin bijaksana. Gak akan lagi menghakimi, hei sahamane dan lain sebagainya. Enggak lagi kayak begitu. Dan bicara memperbaiki kelakuan, itu memberi petunjuk untuk melakukan perbuatan yang tepat. Spiritnya adalah membangun, bukan meruntuhkan. Amin. Jadi waktu kita nabur firman itu memang untuk memperbaiki kelakuan kita dan kelakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat kembali lagi kepada poin yang tadi, saudara. Setiap kita tidak ada yang benar, tapi kita dibenarkan. Makanya saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang bilang begini, saya mana enggak layak. Aduh. Semua kita tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Amin, saudara. Dan yang ketiga ini bicara tentang memperbaiki kelakuan. Untuk kita bisa memberi petunjuk kepada orang-orang sekitar kita melakukan perbuatan yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Spiritnya ingat, membangun dan bukan meruntuhkan. Haleluya, saudara. Amin, saudara. Amin. Yes. Jadi nggak menunjukkan, saudara. Tinggali atuh saya, kumaha tuh kamu dirinya. Aduh, mana tinggal kiangan gitu-gitu terus pegawai. Aduh, neo perkembangan enggak itu sudah. Itu meruntuhkan. Kita mesti kasih kesempatan untuk setiap orang boleh memperbaiki kelakuannya. Katakan amin, saudara. Mesti kasih ruang untuk hal itu. Suami istri juga demikian. Suami, kasih ruang istrimu untuk mengalami pemulihan. Kasih ruang untuk berubah. Istri juga demikian, kasih ruang suamimu untuk mengalami perubahan hidup lewat kebenaran firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Tapi kita jadi pribadi-pribadi yang bisa membangun orang-orang tersebut punya kelakuan yang benar. Anak-anak kita, mungkin tahun lalu suami saya udah pernah cerita ya Pak, bagaimana anak kami unfinished dari perkuliahannya. Wow, saudara, itu benar-benar, saudara, pergumulan kami yang paling besar di tahun lalu, saudara. Luar biasa, dahsyat itu. Buat kami itu pukulan yang sangat hebat. Karena kita cukup bingung, saudara. Dia ambil keputusan untuk ambil kuliah sesuai dengan keinginan dia. Dia maksa-maksa saya. Sampai saya udah bilang begini, Kes, hati-hati. Ngambil perhotelan itu gak mudah. Pariwisata itu gak mudah. Mama udah ngalaminnya. Gak yang lain-lain. Pergaulannya kalau kakak gak kuat, wah gawat kak. Kakak, mama udah ngalamin. Anak saya malah bilang begini sama saya, Mama belum sembuh. Edun, orang can sembuh, cina. Sok kayak begitu. Oh saudara, dia sampai nangis bilang sama saya, Mama tuh belum sembuh. Makanya Mama larang-larang kakak. Kalau Mama udah sembuh, pasti Mama akan izinkan kakak. Oke. Kita tahu kognitifnya dia itu nggak terlalu bagus banget gitu, saudara. Sedangkan untuk masuk di STP itu sulit banget. Dari 3.000 hanya 72 yang diterima untuk di STP Makassar dengan jurusan dia. Jadi saudara, kita izinkan dia. Oke, kakak ikut aja ujian gak apa-apa. Tahapannya juga 4 kali. Cik bisa hente. Saudara, dia ujian dong. Dia kan bahasa Inggrisnya caci gitu loh saudara ya. Jadi saudara, dia ikut ujian yang pertama langsung dapat pengumuman lulus. Wah, dia seorang-seorang, Mama lulus. Oke, tenang Kes, masih ada 3 lagi. Iya Mama tadi doain. Mama sukanya pengen kakaknya nggak lulus ya. Sok cobain dulu. Yang kedua saudara, interview. Saudara, itu dosennya yang nge-interview kagum saudara, lulus. Yang ketiga disuruh bikin video pakai bahasa Inggris memperkenalkan Bandung dan sekitarnya. Luar biasa. Oh, dia dengan gayanya yang luar biasa. Walaupun dia agak berat badannya tinggi, saudara. Tahu nggak sih berat badannya tinggi, saudara? Bingung ya berat badannya tinggi. Halo saudara, dia kasih tahu itu semua tentang Bandung dan sekitarnya dengan sangat lugas. Lulus. Yang keempat saudara, itu juga lulus. Waduh, ternyata dia bisa mengalahkan 2.000 berapa tadi?
3.000 dikurangi 72 berapa Pak? Coba saya ingin tahu matematika Bapak. Pak, Bapak diajak ngomong lain cuan gerahnya teuing. Sudah sekian lah pokoknya ya saudara. Itu dia lulus. Dan akhirnya saudara dia masuk, tapi dia nggak tahan. Dia nggak mau dituntun kepada jalan yang benar, saudara. Saudara, kita harus jadi penabur. Tugas saya kemudian sebagai orang tua, saya harus memperbaiki kelakuan dia lewat kebenaran firman Tuhan. Waktu dia gagal dan dia bilang, saya unfinished, saya bawa lagi ke Bandung, saudara. Dan kemudian apa yang harus kami lakukan? Pengennya mas saya tahu, saudara. Waktu saya jemput dia di Makassar, saya ingin turun dari pesawat dan kemudian saya datangin kosnya dan saya ingin nakal dia, saudara. Minimal. Dan dia mah pasti kuat, saudara, berat badannya lebih dari saya. Aduh, saudara, saya tuh udah pengen kayak begitu, saudara. Tapi itu enggak membangun dia. Betul? Itu bukan konteks jadi penabur yang benar, saudara. Tapi itu konteksnya jadi penabur yang meruntuhkan dia. Tapi kemudian saya hanya bisa peluk dia dan nangis sama-sama. Terus dia bilang begini, thank you ya Ma. Dahsyat. Akhirnya dia mau dituntun, kemudian saudara masuk Proskuneo. Di Proskuneo saudara itu luar biasa. Dia diajar banget. Sampai dosen-dosennya bilang begini sama dia, hey Kes, kamu yuk mau dong jadi tim kita. Tapi gak mungkin dia akan melayani di satu gereja lain. Bapak anaknya jadi gembala di gereja Antapani, maknya Antapani ditinggalkan. Saya bilang jangan Kes, kita mengembang karena kamu melayani di gereja lokal. Oke. Terus kemudian dia magang di Proskuneo, saudara. Itu saudara, ada orang-orang luar negeri, saudara, Taiwan, Australia dan lain sebagainya, saudara. Mereka belajar di Proskuneo. Wah, saudara, mereka senang dengan apa yang dilakukan sama si Kesia, saudara. Dan dia mah supel dan lain sebagainya, nyanyinya keren, saudara. Itu di-hire sama mereka supaya jadi guru di sana. Wah, tergiur dong, betul ya? Di negara orang, dia bisa kepake, luar biasa. Ayahnya bilang begini, Kes, ingat Antapani perlu Kesia. Tong Taiwan, Australia lah. Iya heula, ya. Setia heula perkara kecil. Saudara, perhatikan. Setiap saudara dan saya adalah penabur yang punya manfaat, saudara, bisa memperbaiki kelakuan lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi spiritnya apa? Membangun, bukan meruntuhkan. Siap ya saudara ya? Jadi penabur yang demikian. Selanjutnya yang terakhir, punya manfaat mendidik orang dalam kebenaran, memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran kita. Perhatikan saudara, spiritnya apa mendidik orang dalam kebenaran? Kita jadi penabur, saudara. Perhatikan, menjadi mentor bukan pengawas. Amin, saudara. Kalau pengawas sedikit-sedikit, saudara, dia hanya tahunya waktu beresnya apa yang dikerjakan hasilnya, betul nggak saudara? Terus kemudian dikoreksi, nggak. Tapi kita jadi mentor, mendampingi orang-orang yang sedang dididik dalam kebenaran. Amin, saudara. Nggak mudah memang jadi penabur di bagian ini, saudara. Karena memang jadi mentor itu harus berdampingan dengan orang yang kita sedang didik itu. Nggak bisa yang lain, saudara. Mesti hidup sama-sama. Jadi saudara, anak-anak di tempat kita layani itu kan orang-orang kaum marginal mayoritas, saudara. Mereka yang tinggal di pinggir rel, di pinggir-pinggir terminal, pinggir-pinggir sungai dan sebagainya. Wow, saudara, karakternya luar biasa. Dan pergumulan anak-anak ini adalah bagaimana mereka seringkali sulit untuk bisa bersama-sama dengan orang tua mereka. Dan pemberontakan begitu sangat besar terjadi yang menjadi pergumulan mereka. Dan pertentangan, perkelahian dengan orang tua itu sangat sering terjadi. Jadi saudara, ada seorang anak yang kemudian dia datang ke gereja. Dan dia nangis-nangis dan dia marah-marah. Kamu kenapa? Kata suami saya. Saya baru nantang bapak saya, Om, dia bilang. Nantang gimana?
Saya baru nantang bapak saya, karena dia pulang ke rumah, dia dalam keadaan mabuk, dan kemudian dia mau ngambil semua uang yang dipunyai oleh si mama. Jadi dia bilang begini sama bapaknya, "Pak," diangkat sama dia waktu bapaknya mabuk, "Pak, lamun wani tong kasih mama, wani ke saya, Pak." Dia bawa bapaknya ke dapur, dia bawain pisau 2, dia lemparin ke bapaknya 1 dipegang sama dia. Dia bilang begini, "Hayo Pak, ayeuna oge gelut jeung saya. Berantem dengan saya. Bapak jangan bisanya nyiksa si mama. Sekarang berantem dengan saya. Coba, ayo." Sampai terjadi kondisi yang seperti itu. Dan itu bukan hanya 1 anak yang mengalami kondisi begitu. Beberapa anak kondisi seperti itu. Saudara, akhirnya kemudian kami mengambil keputusan bawa anak itu dan tinggal bersama di pastori dengan kita. Mendidik orang dalam kebenaran. Ini konteksnya sangat beda-beda. Saudara jangan ikutin konteks ini, saudara ya. Karena setiap orang berbeda-beda. Tapi yang pasti menjadi mentor itu adalah mendampingi orang-orang yang sedang kita ajari untuk hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Mendampingi mereka. Oh, saudara, nggak mudah, tapi puji Tuhan, sampai akhirnya mereka bisa jadi sekolah Alkitab, saudara, kita sponsor, dan sekarang melayani Tuhan. Dan itu terjadi berulang-ulang, saudara. Seringkali kita dapatkan ada orang yang bantu di rumah kita, itu dari Jawa Tengah, dari mana, saudara, itu nggak ngerti. Mereka semuanya rata-rata punya kepahitan kepada orang tua mereka. Akhirnya, saudara, kita tuntun dan didik mereka. Spiritnya adalah menjadi mentor, mendidik mereka untuk hidup dalam kebenaran, dampingin mereka, dan kemudian mereka masuk sekolah kita. Ada seorang namanya Mbak Mul, saudara, kerja di tempat kita. Terus kemudian ternyata dia memang sengaja sama orang tuanya dibuang, dikirim untuk dia bisa bekerja. Dia nyampe di tempat kita dan kemudian dia seringkali punya halusinasi begini, "Bunuh anak majikan kamu, bunuh anak majikan kamu." Jadi setiap kali ditinggal, halusinasi itu selalu ada. Jadi dia akhirnya waktu kita tinggal, dia punya pemikiran begini. Dia kumpulin itu semua benda-benda tajam di rumah, dia gali itu taman yang ada di depan. Saudara, waktu itu kita sedang tinggal di Gereja Caraka, ada taman di depan. Digali itu, saudara, dia simpan itu semua benda-benda tajam itu di tanah itu. Supaya apa? Supaya dia nggak bisa temukan dan dia nggak bisa lihat benda-benda tajam itu untuk bunuh anak-anak kami. Jadi waktu kita pulang, kita heran, kenapa anak-anak kok pada nangis? Terus kemudian dia gemeter di pojokan, saudara. Dia bilang begini, "Pak, saya ingin bunuh anak-anak Bapak, Pak. Ada suara-suara itu, Pak." Dan lain sebagainya. Akhirnya kita doakan, kita tumpang tangan, dan kita tanya, "Mu, ada apa?" "Saya dibuang sama orang tua saya. Orang tua saya gak inginin saya. Dia suruh saya terus kerja, pergi kerja, cari duit. Saya gak tahu uangnya juga dijadikan untuk apa. Karena adik-adik saya juga gak dipelihara dengan baik sama orang tua saya dari hasil kerja saya." Saya cuma bilang begini aja, "Oke, Mu, kamu adalah anak saya. Kamu berarti buat saya." Itu maksudnya dengan menjadi mentor, saudara. Mendampingi orang-orang tersebut supaya mereka ada dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kita berfungsi sebagai penabur saat itu. Disampaikan firman Tuhan. Dibilang, "Kamu adalah anak saya." Itu, saudara, kebenarannya. Lagi jemur juga, saudara. Itu pikiran itu ada. Lagi jemur, kita ajarin. Mul, bilang, dalam nama Yesus, kamu harus tinggi. Ya. Jadi setiap satu baju dalam nama Yesus. Setiap satu baju dalam nama Yesus. Oh, itu baju-baju saya mau urapan. Oh, itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pak, nanti setiap kata harus ngomong dalam nama Yesus. Mau pengen urapannya lebih. Loh, saudara, itu saudara, mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, perkatakan Yesus. Katakan amin, saudara. Karena memang cuma Yesus yang bisa membalikan kehidupan saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Karena memang hanya kuasa Yesus yang bisa menuntun kita hidup dalam kebenaran. Katakan amin, saudara. Jadi mentor, bukan pengawas. Ingat ya, saudara ya, perhatikan. Bukan tahu hasilnya saja, tapi mendampingi mereka. At the end, dan pada akhirnya, perhatikan, saudara. Penabur adalah orang yang berguna bagi sesamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Setiap saudara dan saya selamat menjadi penabur
benih, yaitu firman Allah. Bukan secara verbal saja, tapi dari kehidupan saudara. Karena firman Allah bermanfaat dengan 4 bagian yang ada. Katakan amin, saudara. Mari saudara kita bangkit bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan jelas katakan bahwa setiap saudara dan saya adalah penabur benih itu. Modal kita menjadi penabur adalah kita hidup dalam firman Allah. Karena benih yang akan kita tabur itu adalah firman Allah. Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan setiap kita. Mari saudara, kita mau tinggal dalam firman itu, sehingga Tuhan bisa dengan leluasa memakai kita sebagai penabur yang benar. Dan benih yang kita tabur itu berkuasa untuk bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang di sekitar kita, dengan kita mengajar kepada mereka, untuk menyatakan kesalahan, untuk kita bisa belajar bersama-sama, untuk kita bisa memperbaiki kelakuan orang-orang yang di sekitar kita, yaitu dengan cara kita membangun setiap mereka, untuk kita bisa mendidik orang dalam kebenaran, untuk kita bisa mendampingi orang-orang yang Tuhan sediakan untuk kita didik hidup dalam kebenaran. Mungkin selama ini saudara, waktu-waktu yang ada engkau pakai berlalu begitu saja. Engkau hanya berpikir bahwa ya ini yang Tuhan percayakan. Dan kita berpikir hanya untuk diri kita saja. Ya saya bisa mampunya ini, saya bisa bekerja ini. Tapi ingat saudara, lewat pekerjaan saudara, saudara bisa jadi penabur. Bekerjalah dengan benar sesuai dengan firman Allah. Engkau di situ sedang menjadi penabur. Engkau sedang memiliki usaha saat ini, tapi engkau hanya memikirkan bahwa bagaimana menghasilkan keuntungan. Hanya stop hanya sampai di situ. Tapi saat ini engkau bisa jadi penabur lewat usaha. Bagaimana usahamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang ada di sekitar engkau. Silakan saudara merenungkan 1 menit ini saudara. Ambil keputusan untuk engkau mau jadi penabur yang dipakai oleh Tuhan. Penabur benih firman Tuhan. Baik lewat perkataan kita, baik lewat hidup kita saudara. Di setiap area kehidupan kita, kita dipakai Tuhan untuk jadi penabur. 1 menit ini, silakan engkau berhubungan intim dengan Tuhan dan bicara, ngobrol sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, pakai aku jadi penabur, penabur benih firman-Mu dari setiap seluruh area kehidupan. Silakan saudara, 1 menit ini. Makasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
Kedua tangan kita di atas dada kita. Bapa dalam surga saat ini Tuhan Yesus, mari lanjutkan karya-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk memakai setiap kami Tuhan Yesus. Mari Engkau yang mengutus setiap kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh menjadi penabur-penabur benih firman-Mu Tuhan, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami Tuhan Yesus. Di setiap aspek kehidupan kami Tuhan, jadikan kami penabur benih itu Tuhan Yesus, dengan melayani Engkau di setiap area kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh berkeputusan menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus, yang seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga kemudian Tuhan, orang-orang di sekitar kami boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami, dan mereka boleh mengalami kehidupan yang mengalami perubahan hidup Tuhan Yesus, karena ada Yesus yang tinggal dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah kami boleh sepakat bersama-sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus panggilan ini Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau, menjadi penabur benih firman-Mu dimanapun kami boleh berada, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya katakan amin.
Iya. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian ya. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin ya. Ingat ya, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita adalah penabur. Ya, apa yang ditaburkan? Benih firman Tuhan. Kenapa benih firman Tuhan? Tadi Bu Lasma sudah dengan bersemangat mengatakan ya, ada 4M. Karena firman Tuhan itu mengajar, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, dan dia mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu sebabnya saya berharap tahun ini seluruh jemaat Rayon Baladewa ini semua bisa ikut gemari. Apa itu gemari? Di pintu masuk masih ada lembaran untuk kita dituntun membaca firman Tuhan setiap hari. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu disiplin, maka daftarlah kepada sekarang pada Pak Ariel atau Ibu Nasira untuk dimasukkan ke dalam grup. Jadi setiap hari kita sudah ada punya beberapa grup ya. Setiap hari kita diingatkan, ya. Setiap hari kita baca, kita lapor. Nanti di situ dikasih hadiah. Ada yang dapat ikan, ya. Kadang-kadang ada yang dapat bunga, buah, gitu ya. Walaupun secara virtual, Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap tahun ini gemari ini menjadi satu tantangan buat kita. Biasanya, ya, tahun kemarin nggak ada hadiahnya ya Pak Rin. 2 tahun lalu ada hadiahnya loh Bapak Ibu. Yang rajin nggak bolong, ya, baca gemari itu ada hadiahnya. Nah, tapi tahun kemarin nggak ada karena memang hadiahnya dari Tuhan. Ya, kita semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Lasma, sobat saya yang baik hati, yang tidak offside. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan. Nah, pagi ini kita akan membagikan sertifikat kelulusan setelah ikut katekisasi selama berapa bulan? 6 bulan ya. Maka adik kita James dan Matthew sudah dibaptis pada bulan November yang lalu. Silakan Matthew dan James bisa ke depan. Nanti sertifikat baptisan akan diberikan oleh Bapak Pendeta Ariel. Ya, ini bisa dipakai untuk nanti kalau mencari pekerjaan di gereja Isa Masih, ya. Dan ini pasti dipakai kalau nanti kalian menikah. Ini akan ditanyakan. Jadi tidak boleh dibuang, ya. Harus disimpan baik-baik setara dengan ijazah SMA dan mahasiswa. Nah, ya. Jadi bagi Bapak Ibu, ya, anak-anak yang ingin dibaptis, segera juga bisa mendaftar kepada Pak Ariel atau Ibu Nasira untuk ikut katekisasi sehingga bisa ikut baptisan yang berikutnya. Ya, silakan Pak Ariel. Selamat ya Matthew. Selamat ya James. Ya, bisa difoto bersama? Iya. Ya, sah ya. Jadi anggota GIA Rayon Baladewa. Nah, kemudian tadi kalau Bapak